Selamat malam semuanya. Ya, ini Talk edisi 19 Desember 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Talk edisi terakhir, edisi kemarin 18 Desember 2024. Oke, ada cukup banyak yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk pembahasan ya Talk malam ini. Semoga nanti kita bisa bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Oke, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk, dukung kami dengan klik like. Oke. Ya, hari ini luar biasa, ISG turun 2%. 2% ya. Penutupannya hari ini berapa? 1,8. Ya, tadi sempat turun 2% kalau nggak salah. Saya dapat laporan dari tim private trading room, penurunan ini sangat dalam 2% gitu ya. Dan tentunya penurunan ini adalah lanjutan ya. Ini sudah hari keberapa ya? 6 ya, hari ke-6, dan sudah sangat jauh ya, dimana judul minggu ini adalah koreksi minor. Ternyata koreksinya cukup signifikan ya, bukan koreksi biasa tapi koreksi yang cukup spesial, karena tentunya penurunan ini bisa dikatakan melebihi yang seharusnya. Kebetulan memang tidak hanya ISG ya, bursa yang lain pun juga mengalami penurunan ya. Di US juga mengalami penurunan, kemudian di regional juga turun ya. Tetapi memang bursa kita mengalami penurunan cukup dalam ya. Nah, kita akan bahas skenario selanjutnya ya, di mana apakah nanti penurunan ini bisa berlanjut atau ini adalah akhir dari penurunan gitu ya. Kalau kita lihat dari penutupan sesi sore ya, sesi sore hari ini ya, ini candle H4 atau sesi terakhir perdagangan, bisa dikatakan ini secara candle ya, memang belum ada konfirmasi ya. Konfirmasinya jika ada kenaikan ke atas 7030 itu barulah terjadi rebound. Tapi setidaknya di sini sudah merefleksikan tekanan jual yang sudah mulai mengecil. Oke, kita akan lihat dulu potensi ekstensi dari penurunan ini. Banyak yang konsultasi, Pak ya, jika tembus 7000 ya, apakah ISG ini bisa turun lanjut ke berapa ekstensinya? Kita bersihkan dulu ya. Nah, kita akan pergunakan Fibo seperti biasa. Jadi ekstensinya itu di 1,2 yaitu 6920 ya, dan ekstensi biasanya bisa sampai dengan, apalagi penurunannya ini cukup bertahap gitu ya, penurunannya ini bertubi-tubi gitu ya. Ini bisa mencapai 6763 ya gitu. Itu adalah ekstensinya. Dia ada yang nanya berapa target turun selanjutnya untuk ISG, itu bisa sampai dengan 6763, namun terdekat di 6926. Dengan candle hari ini yang ya bisa dikatakan belum bagus, tetapi setidaknya ini sudah merefleksikan tekanan jual yang sudah mulai menurun. Jika besok terjadi rebound ke atas 7000 kembali, kemungkinan besar ya, karena memang seharusnya memang penurunan hanya di 7200 sekian ini, nah, ditambah ekstra diskon gitu ya, karena mungkin tekanan jualnya ini sifatnya menyeluruh ya, hampir semua bisa dikatakan ya saham mengalami penurunan ataupun tekanan jual. Ini bisa dikatakan ini adalah extra discount ya. Extra discount ini nantinya weekly ya, di weekly kan besok perdagangan terakhir ya di minggu ini, jadi mungkin besok bisa saja dia kembali ke 7100 dengan catatan tadi syaratnya ya. Tetapi kita harus antisipasi target penurunan selanjutnya. Yang jelas tidak perlu pusing, tidak perlu
kita khawatirkan untuk kita yang investasi, ya, untuk kita yang memang time frame jangka panjang, holding periodnya 1 tahun, 2 tahun, ke 3 tahun, ya, secara umum untuk indeks ya, secara umum ini adalah waktu yang baik untuk investasi. Sebaliknya, ketika ISG kemarin naik ke 7.900, saya sudah ingatkan berkali-kali, segera perbagi portofolio Anda, segera rampingkan portofolio Anda bagi Anda yang portofolionya masih over position, over diversifikasi, ya, tingkatkan cash on hand. Inilah untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, ya, sehingga tentunya kalau Anda sudah mempersiapkan skenario terburuk, ya, tentunya penurunan yang terjadi seperti sekarang ini adalah kesempatan, ya. Ini akan berbeda cerita kalau kita terbiasa, ya, kita tidak mau atau males, ya, meskipun kita investor, meskipun kita jangka panjang, meskipun kita seorang pasif, pelaku yang pasif, ya, investor yang pasif, tetap, ya, ketika market lagi tinggi, ya, portofolio Anda harus ideal, ya. Karena sekali lagi, ya, market itu tidak akan naik terus menerus, ada kalanya dia turun seperti hari ini, sehingga ya itu harus diantisipasi. Jika memang portofolio kita tidak sehat, portofolio kita misalkan over position atau over diversifikasi, ya, di harga tinggi apalagi, ya, tentunya mungkin kita akan jauh lebih, ya, stres dibandingkan yang sudah memang melakukan preparasi sebelum terjadi hal tersebut, ya, sudah diantisipasi, gitu ya, kan kita sudah sering bahas, ya, bahwa akan ada penurunan seperti sekarang ini, ya, ABC, ya, bahkan sekarang ini melebihi dari penurunan, ya, ini berarti ya tambahan, gitu ya, tambahan dari yang seharusnya, gitu. Nah, ini untuk pembelajaran, ya. Nanti kalau ISG naik lagi, ingat-ingat baik-baik kata-kata saya tadi, ya. Jadi ketika ISG naik, itulah waktu yang tepat untuk memperbaiki. Jangan menunggu ISG turun dulu seperti sekarang baru, wah, mana ini yang harus di cut loss. Jangan begitu. Cut loss itu ketika market lagi tinggi, ya, misalkan kita belinya ketinggian lah, jangan sampai kita jualnya ditambah pas market lagi turun, ya, makin tidak menguntungkan, ya, harganya, gitu, semakin merugikan tentunya, gitu. Itulah pentingnya kita untuk selalu update meskipun kita seorang pasif investor. Jadi saya rasa ini sudah saya sering katakan, sering kami tidak bosan-bosan kami sampaikan ketika kemarin bulan Agustus, September ISG masih sangat tinggi, gitu ya. Kita selalu sampaikan, perbaiki portofolio Anda, rampingkan portofolio Anda, ya. Tingkatkan cash on hand yang Anda miliki. Tujuannya adalah ini, ya, agar Anda bisa memiliki amunisi, supaya Anda memiliki ruang untuk melakukan akumulasi, tidak hanya menjadi penonton. Ya, ini berlaku untuk kita, untuk saya terutama yang memang dananya terbatas. Bagi yang mungkin, sekali lagi, yang dananya tidak terbatas mungkin bukan audiensnya Yev, ya, karena Yev itu kan audiensnya yang memiliki banyak keterbatasan tentunya, ya. Seperti saya sendiri yang dananya kecil, terbatas, sehingga kita harus manage dengan sangat baik, ya, agar apa? Agar kita terhindar dari resiko yang terlalu besar dan juga bisa mendapatkan peluang-peluang karena, ya, duit yang terbatas. Kalau duitnya tidak terbatas, turun beli, nggak usah bingung, ya, nggak usah pusing-pusing, ya. Ditelepon broker, Pak, BRI turun, beli ya? Beli. Besok lagi turun lagi, Pak, beli nggak? Beli. Nah, itu baru investor yang tidak memiliki limitasi dalam hal modal, ya. Tentunya, ya, tidak perlu Anda nonton Yev Talk ini, tidak penting, ya kan, gitu. Oke, baik, kira-kira seperti itu, ya. Semoga besok ada rebound. Lanjut, ya. Selamat malam, Pak. Setelah ISG menutup gap 6958, seberapa besar kemungkinan menutup gap 6157 di tahun 2021 untuk melanjutkan tren bearish sampai tahun 2026? Kita belum bicara tren bearish sampai dengan 2026, ya, karena trennya sendiri masih tren, ya kan, masih uptrend ini, ya. Bearish dari mana? Bearish itu seperti ini bearish. Nah, ini bearish, ya kan? Ini bearish. Ya, sekarang ini masih
masih jauh ya. Anda lihat aja nih, ini 2020 itu penurunannya setelah konsolidasi yang panjang ya bertahun-tahun. 2018 ketika itu kita melaunching peer ya, ketika market tidak bergerak ya kan ya. Kalau kita merilis peer dan peers di 2020, waduh bisa mengerikan kinerjanya ya gitu. Nah ini kita lihat dari sini bukan trend bearish ya, ini koreksi ya, seperti misalkan koreksi 2022 gitu kan, setelah naik 2020 setelah koreksi recover bullish kan. Nah itu ada fase koreksinya. Ini mungkin ya masih dalam tahapan proses. Nanti kalau misalkan kita bicara bearish itu misalkan IHSG turun ke bawah 6.600. Nah berapa besar potensinya? Saya rasa sementara ini di bawah 50% ya secara probabilitas. Karena kalau kita pun lihat di monthly ya, keberadaan 6100 itu jauh di bawah MA60. Sedangkan untuk turun di bawah MA60 itu hanya akan terjadi di tahun-tahun spesial seperti 2020, 2015 ya. Jadi 2025 mungkin saja ya seperti 2008. Jadi MA60 ini memberikan sinyal ya. Makanya saya bilang koreksi sekarang ini penurunan yang biasa karena dia belum turun di bawah MA60 di monthly chartnya gitu ya. Jadi kalau turun segini aja kita sudah ngos-ngosan, sudah ketar-ketir, sudah stres. Nah, bagaimana kalau dibuat penurunan ini di bawah MA60 ya? Itu akan jauh lebih dalam ya gitu. Ya semoga tidak terjadi, walaupun ya bisa-bisa aja. Jadi kemungkinan masih kecil karena MA60 sendiri di 6.600 ya, 6.600-an. Tadi ekstensinya ada di 6.700. Jadi kalau penurunan ini masih lanjut memungkinkan di 6.700 tadi. Itu menurut saya seperti itu ya. Sekali lagi ini prediksi. Malam Pak, saya masih hold Dewi. Apa ini Dewi? Ini siapa? Nama saham atau kode saham atau nama orang ya? Hold Dewi 10 PV, rekomendasi PTR kemarin apa ini? Ya. Sudah capai TP2, sekarang TP Dewi di berapa Pak? Lumayan profit pas IHSG turun tuh sesuatu ya Pak, makasih. Oke, Dewi, saham Dewi berarti. Dewi atau Dewa ya? Karena kita juga trading Dewa juga ya. Oh Dewi. Oke, wah hari ini naik luar biasa ya. Ke 122. Sebentar saya nggak hafal ya, terus terang apa yang di tradingan tuh cukup banyak ya. Seperti hari ini tradingnya banyak juga, kemarin juga banyak. Jadi pas IHSG turun seperti ini malah justru seru ya gitu tradingnya, dan tidak semua saham turun ya. Nah ini sebentar, ini rekomendasi tanggal 16. Nah, 16 tuh ini ya, di sini nih kita cek dulu, ini kasih tahu ya. Nah, jadi ini kenapa kita tetap trading meskipun IHSG babak belur, kita tetap berusaha mencari peluang. Itu adalah salah satu bukti kita berusaha mencari peluang ya, entah itu dikasih atau tidak, yang penting adalah usaha gitu kan, usaha sebaik mungkin. Kalau kita malas-malesan, kita takut, kita gampang jiper lihat market, gampang stres, nah itu ya sulit untuk kita dapat peluang gitu ya. Seperti saham ini misalkan ya, kita rekomendasikan tanggal 16 gitu, ternyata naik juga ya, bahkan naik lebih tinggi, jauh lebih tinggi, targetnya cuma 94. Ternyata saham ini bisa naik ke 120%. Bayangkan dari 84 ke 122 saat kondisi IHSG seperti hari ini, itu Anda dikasih profit berapa persen? 40% ya, itu ya. Semoga sudah jualan ya. Ini tanyanya kapan ini? Kemarin atau tadi gitu ya, karena ini targetnya sudah tercapai ya. Di sini shadow-nya ini 119 ya. Setelah shadow ini tertutup ya balik gitu ya, karakteristiknya seperti ini. Jadi saham trading itu seperti ini ya, sahamnya agresif. Jadi kalau kita, mohon maaf ya, lemot ya, ini saya pergunakan kata-kata yang langsung ekstrim supaya kita bisa langsung notice, oh saya ini termasuk yang seperti itu atau tidak ya. Memang kita pergunakan kata seperti itu untuk kita agar bisa, oh berarti mungkin saya tidak bisa untuk trading ya. Jadi kalau kita trading itu sudah pasti dan tidak mungkin tidak, sudah pasti dan tidak mungkin tidak, kita harus cepat ya, cepat dalam beli dan juga cepat dalam hal mengeksekusi atau jual, baik itu jualan profit maupun jual dalam kondisi stop loss, proteksi. Kalau tidak, mohon maaf ya,
saham yang direkomendasikan di private trading room ataupun kita trading kan itu tidak ada pertimbangan fundamental sama sekali. Jadi tidak bisa misalkan ya kita beli kemudian sahamnya turun terus dan harus stop loss, Anda biarkan gitu misalkan. Anda biarkan begitu saja, tidak bisa. Dirubah jadi investasi tidak bisa. Karena ini saham trading. Ya. Gitu. Nah, ini targetnya sudah tercapai ya di 120. Ini memang kalau saham ini naik harus segera dibuang kiri gitu ya atau direalisasikan. Gitu. Ya ini pertanyaan beberapa waktu yang lalu, semoga sudah dijual. Mohon bahas saham PSSI, apakah like invest untuk jangka menengah panjang? Oke, kita lihat. Kebanyakan ya orang bertanya kepada kita ini like invest atau tidak karena sudah nyangkut. Nah itu yang sebenarnya tidak saya sarankan ya, ketika kita itu sudah berinvestasi, artinya kita sudah melakukan SOP, mengecek fundamentalnya. Nah sayangnya saham ini tidak like invest, secara pertumbuhan memang sudah turun ya, sudah turun berkuartal-kuartal lalu ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, baik itu dari atas sampai dengan bawah gitu ya, ini turun dan bahkan ini kita lihat dari operasionalnya ini turun cukup drastis ya, turunnya sampai dengan 83%, itu kan tidak baik ya gitu. Jadi untuk saat ini saya rasa fundamentalnya ini agak mengkhawatirkan, apalagi saham ini kondisinya sudah naik ya. Ini kan proses turun setelah dia naik ya. Artinya ini cuci piring. Bahasa kasarannya seperti itu. Kita pergunakan bahasa yang gampang dan mudah untuk dipahami ya seperti itu ya. Gitu. Gampangannya seperti itu. Ya ini mungkin proses menuju, misalkan ya, kita tidak nakut-nakutin, tapi ini secara teknikal dengan fundamental yang seperti itu, ini memungkinkan untuk turun lebih dalam ya. Jadi Anda jangan sampai kaget nanti misalkan tiba-tiba saham ini balik ke 200 atau ke sini lagi ya, ke area-area sini lagi. Nah, secara teknikal kita akan lihat ya potensi lanjutannya itu di 278 sekitar berapa persen ya. Semoga belum beli ya, semoga belum beli gitu ya. Jadi kalau mau beli sebaiknya cari yang lain dulu gitu. Oke, untuk yang sudah punya, lihat tadi ya potensi downside-nya bisa sampai dengan 30% secara teknikal dan tidak tertutup kemungkinan bisa lebih dalam. Sekali lagi saya tidak mau nakut-nakutin orang, silahkan, semoga prediksi ini salah ya gitu. Lanjut, tolong bahas saham MLPL, potensi turunnya maksimal sampai ke harga berapa, untuk swing trading cocok di angka berapa. Terima kasih, sukses selalu dunia akhirat. Terima kasih doanya. Turun maksimal itu ya 50 iya kan, 50 kalau udah kena full auction ya bisa 1. Nah gitu ya, gitu. Pertanyaannya seolah-olah saya seperti placemaker gitu ya. Kita lihat ya potensi turun yang secara teknikal memungkinkan gitu ya. Jadi saya nanti bilang maksimal di sini gitu misalkan, nanti orang-orang akan menganggap saya itu seolah-olah saya placemaker, saya sama seperti yang lain ya. Di sini kita lihat di weekly dulu ya, kita lihat weekly ini beberapa kali EMA 60 ya. Nah ini mungkin di EMA 60 yaitu di 94 sampai dengan 92. Sebentar kita cek di jangka pendek di daily ya, kita lihat ekstensinya tepat di situ 1,6 di 90, antara 92 sampai dengan 90 tadi ya gitu. Oke, kemungkinan akan turun di situ, tetapi ini bukan target maksimal ya, bisa lebih juga ya gitu. Untuk swing trading cocoknya di angka berapa? Cocoknya kalau sudah di target tersebut kemudian dia mengalami rebound, Anda bisa ikutin ya. Kalau belum rebound jangan ditangkap ya, nanti Anda dibawa ke bawah. Jadi kalau swing trading itu ya, misalkan Anda bertanya target turunnya di berapa gitu, jadi itu bukan angka belinya, bukan ya, itu adalah area yang Anda tunggu sampai dengan angka itu tercapai, baru Anda coba lihat sampai dengan ada konfirmasi rebound gitu. Tidak boleh berspekulasi, spekulasi itu mendekati ke perilaku judi ya. Saham itu bisa judi kalau kita berspekulasi ya, menurut saya seperti itu ya, menurut saya. Sekali lagi saya nggak mau
menilai orang yang berspekulasi. Menurut saya seperti itu, makanya kita selalu menggunakan sistem untuk merekomendasikan saham ini memang sudah ada konfirmasinya atau belum. Kalau belum, ya tidak kita rekomendasikan. Mohon view ESA secara jangka pendek, apakah masih berpotensi untuk turun? Jangka pendek ya, kita lihat ya. Oke. Dilihat dari penutupan hari ini menutup gap ya, menutup gap 1, kemudian gap sini udah ditutup ya, ada beberapa gap lagi ya, ini ada ya di 515, tapi kemungkinan tidak dalam jangka pendek. Kalau pertanyaannya jangka pendek, sepertinya kita akan melihat menggunakan 0,3 atau 0,6 ya. Jadi sekarang ini relatif sudah di 0,5 ya, jadi kemungkinan jangka pendek itu target turunnya adalah 740, sekarang di 755 gitu. Tolong bahas Dewi, apakah layak untuk masuk buat swing trade? Terima kasih Pak. Untuk Dewi sudah tadi saya bahas ya, jadi saat ini sudah kembali ke area turun ke area support lagi. Kalau dia masuk lagi ke 87 ke bawah itu mungkin bisa ya, tapi kalau untuk saat ini masih di 89, belum ya, tunggu turun lagi. Untuk ISAT kalau mau masuk sekarang, bagusnya untuk trading atau investasi ya Pak? Terima kasih banyak. Jadi pertanyaan seperti ini tuh tidak tahu tujuannya mau apa gitu loh ya. Jadi kalau namanya turun ya bisa untuk investasi dan juga untuk trading pun juga bisa, dengan catatan saham itu juga layak invest kalau mau investasi gitu. Tetapi kan kebutuhannya beda-beda, ada yang investasi, ada yang trading gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan saya bilang ini bagusnya untuk trading gitu misalkan, kemudian sahamnya turun ya, Anda mau pakai investasi kan tidak ya gitu. Yang jelas ya, investasi itu beda dengan trading, itu udah mutlak. Apa yang dilihat ya, apa yang dilihat itu sudah beda ya, meskipun teknikal itu beda ya gitu. Jadi bagus atau tidaknya ya tergantung kita mau apa, nyari saham ini untuk apa gitu loh ya gitu. Nah kalau turun begini untuk trading belum ya, ini masih belum ada tanda-tanda dia mau rebound, meskipun ini supportnya sudah tercapai sebenarnya, tapi harus nunggu konfirmasi dulu. Bagus atau tidak untuk swing trade, kita akan lihat menarik atau tidaknya kan dari potensi naiknya ini berapa persen ya. Kalau dia rebound ya, potensi reboundnya ke 2480, di situ ada 60 sampai dengan di 2500 itu cuma 5%. Jadi kalau Anda tanya ke saya ya ini tidak menarik secara upside ya gitu. Kalau untuk investasi saham ini sebenarnya udah naik ya gitu, udah naik, kinerjanya bagus, saya sudah pernah bahas ya, kinerjanya bagus, tapi saham ini sudah naik, sudah merefleksikan fundamentalnya. Kalau mau investasi harus turun dulu lebih dalam lagi ya. Kalau saya memang seperti itu ya, nggak mau beli di tinggi-tinggi ya, kita harus nyari yang belum naik kalau bisa ya. Kalau kita beli, kita rekomendasikan katakanlah sahamnya sudah naik ya, semua orang bisa, tapi yang susah itu kan yang nyari saham yang bagus tapi belum naik, itu yang susah ya gitu. Kalau saya, menurut saya ini belum bagus kalau harga sekarang ini. Kalau mau bagus ya harus turun lagi gitu ya, harus lebih dalam lagi turunnya gitu. Dikasih atau tidak ya saya tidak tahu, tapi yang jelas harga sekarang udah ketinggian untuk invest. Misalkan di bawah 2000 lah, itu mungkin baru kita lihat ya, bukan baru kita beli gitu. Itu pendapat saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon analisa saham DMAS untuk investasi. Berapa harga best price-nya? Terima kasih. Oke, berarti kita langsung ke teknikal ya. Saya anggap Anda sudah melihat fundamentalnya. Jadi kalau untuk investasi harus dicek fundamentalnya dulu ya. Tidak semua saham yang naik maupun turun itu layak invest. Kita harus memilih. Oke, ini fundamental seperti ini ya, tidak terlalu baik kalau menurut saya. Memang secara margin bagus, tapi bukan tipe kami. Tipe kami yang tumbuh dan bisa dikatakan tidak hanya tumbuh tetapi juga stabil ya. Gitu, kalau ada pertumbuhan yang besar sekali tiba-tiba turun lagi, nah itu yang kita
Tidak mau karena sulit untuk dikalkulasi, ya. Kita proyeksikan itu susah. Ya. Kita menghindari apa-apa yang susah kita perhitungkan karena investasi itu adalah perhitungan. Kalau kita lihat di sini harga saham ini kan masih mengalami tren turun ya. Tren turunnya ini ada beberapa target ya di 140 sampai dengan 125. Kalau kita bicara best price ya, atau bisa katakan target turun yang memungkinkan tetapi tidak mudah ya di 60. Di 60. Bisa nggak ke situ? Bisa lah. Sangat bisa. Terdekat di 103 tetapi itu tidak best price. Best price-nya ada di 60. Begitu. Mam Pak Yev, untuk saham BIRD apakah masih menarik untuk investasi? Emangnya saya pernah bilang like invest ya? Karena baru-baru ini ramai isu persaingan dengan taksi EV Vietnam. Sebentar, saya memang bilang ini saham like invest. Saya lupa loh ya. Gitu, kita lihat ya. Semoga pembahasan sebelumnya tidak ada ya. Masih udah lama kita nggak bahas, kita cek dulu ya. Saya lupa. Tuh. Oke, kalau kita lihat dari pertumbuhannya ini bagus ya. Dalam beberapa tahun ini kita lihat tahun ini ya. Tahun ini juga masih terbilang bagus dan kemungkinan masih ada pertumbuhan ya sampai dengan 2024 akhir ini. Terkait persaingan dan sebagainya, kita tahu Bluebird ini sudah bersaing dari zaman dulu, sudah bersaing ya. Itu saingannya dulu apa tuh? Cipaganti. Anda kalau sudah di bursa 10 tahun yang lalu, Anda tahu kan kode saham CPGT ada ya, taksi ada ya, Zebra ada ya. Ya Bluebird ini kalau kita katakan memang bisa dikatakan ini agak-agak gimana ya? Secara profit memang sangat-sangat volatile ya. Kita lihat ya. Ini sayangnya data trading view saya tidak lengkap ya. Nah ini ya. Jadi ini beberapa tahun ini sedang mengalami kinerja yang baik ya sejak COVID gitu ya. Nah ini sudah mulai recover dengan baik dan kembali ke sewajarnya di atas 10%. Jadi kalau kita katakan memang saham ini sebenarnya secara kemampuan untuk berkompetisinya sudah teruji ya. Itu dan untuk saat ini so far performance-nya tidak jelek ya. Gitu, tidak jelek. Jadi kalau memang persaingannya itu ada dan sudah mendisrupsi atau apapun itulah bahasa yang mengkorelasikan sebuah persaingan itu harusnya sudah terlihat, tapi ini belum ya. Kalau terkait isu itu ya bisa benar bisa salah, kita tinggal lihat nanti ya apakah itu akan berdampak seperti apa. Yang jelas dia masih menjadi pemimpin pasar ya. Jadi ya kita melihat dari situ, menurut kami persaingan itu tidak berpengaruh signifikan untuk sementara ini gitu ya. Terkait penurunan yang terjadi sekarang ini kemungkinan ya pengaruh dari market ya, pengaruh dari market, bukan karena ada persaingan ini dan itu. Nggak cuma Bird yang turun, semua turun ya. Tadi Adi Sarana turun ya gitu. Yang jelas selama dia masih tumbuh, selama masih dia profit, tidak negatif ya. Tapi pun kalau negatif itu kan banyak faktor ya. Kalau faktornya itu lebih ke eksternal, katakanlah dalam kondisi yang tidak terantisipasi seperti COVID kemarin ya, itu hal yang wajar sebenarnya. Rugi pun juga ya, selama itu cepat diperbaiki dan bisa balik dengan cepat ya nggak apa-apa. Ya sekali lagi ini pandangan saya seperti itu. Baik, sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar, semoga dapat memuaskan Bapak Ibu semua. Tetapi sekali lagi apa yang kami sampaikan di sini adalah opini dan prediksi yang bisa benar dan bisa salah. Silahkan Anda pertimbangan, silahkan Anda cari informasi yang lebih banyak lagi, Anda kerucutkan menjadi sebuah strategi, entah itu untuk investasi maupun trading ya. Apabila Anda member, jangan untuk segan-segan atau malas-malasan berkonsultasi ya, apalagi kondisi seperti sekarang ini. Apabila Anda sudah mulai merasakan hal yang tidak mungkin ya, banyak konsultasi itu banyak kan ya masih baru-baru ya, masih baru di market, jadi belum terbiasa ya. Saya pun juga masih baru sama dengan yang lain, tapi saya yang paling tidak sudah merasakan bagaimana perihnya 2015 dan 2020
2020 itu tidak lebih berat dari 2015 meskipun penurunan 2020 lebih besar. Kenapa? Karena periode penurunannya lebih lama. Ya, dan perlahan. Ingat ya, penurunan yang perlahan itu yang jauh lebih menyakitkan. Ya, susah untuk kita cari peluang. Ya, tetapi ya kita berhasil melewati itu. Ya, sekarang ini baik-baik aja, oke-oke aja, fine-fine aja. Ya, yang jelas ketika kita tuh masuk ke bursa saham, pasar saham, investasi ataupun trading saham, kita harus sudah sepakat dengan resiko yang ada. Jangan sampai gini loh, ya, di luar sana itu kan banyak influencer, ya saya mungkin salah satu yang tidak setuju kalau mengedukasi masyarakat itu dengan cara profit-profitan, dengan cara memotivasi orang dengan harta benda, hasil dari ini, hasil dari itu, tidak ya. Sekali lagi realitanya ya, ketika orang itu masuk ke market, mereka tetap akan berhadapan dengan yang namanya risiko. Ketika kita tidak manage dengan baik, kita tidak kelola dengan baik, kita punya dana, ya akan dihabisi, itu sudah pasti. Ya, makanya edukasi yang kami lakukan selalu seperti itu, realistis, ya, transparan, profit ya profit, loss ya loss, seperti yang Anda lihat di kinerja kami, gitu ya. Kalau itu profit ya profit, kalau loss ya loss, dikasih tahu, gitu ya. Jadi kalau kita tipikal yang memotivasi orang dengan harta benda, ya pasti kita sudah lakukan sejak dulu, tetapi kita tidak mau seperti itu. Kita ingin berbeda, kita ingin mencerdaskan penonton kami yang tidak terlalu banyak ini, ya kan, yang semoga bisa dapat diterima dengan baik dan menjadi sebuah manfaat ya. Walaupun mungkin tidak semua orang bisa menerapkannya ya, karena setiap orang terlahir dengan karakteristik yang berbeda, profil yang berbeda, tidak harus sama dengan kita ya. Jadi perbedaan itu boleh dan sah-sah saja ya. Makanya saya selalu bilang informasi di sini adalah mungkin sebagian input yang Anda bisa manfaatkan, tapi jangan bosan untuk mencari informasi yang lain, dan juga Anda harus mampu dan mau melakukan memilih dan memfilter informasi yang sekarang ini sangat banyak ya. Itu saja kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.